Apakah orang Kristen wajib disunat? Selamat datang teman-teman dalam channel YouTube saya Suhadi Official dalam playlist Jawaban Iman Kristen. Pertanyaan mengenai apakah orang Kristen wajib disunat. Dalam konteks agama Kristen, sunat tidak diwajibkan seperti dalam agama Yahudi. Ini disebabkan oleh adanya perubahan setelah masa perjanjian baru. Sunat adalah praktik sunat daging atau menghapus kulit kulup penis yang memiliki sejarah panjang dan kultural yang berbeda-beda di berbagai masyarakat kuno. Dalam konteks agama Yahudi, sunat adalah tanda perjanjian Allah dengan Abraham dan keturunannya. Diatur dalam kitab Kejadian pasal 17 ayat 9 sampai dengan 14. Praktik ini dianggap sebagai tanda kekhususan bangsa Israel sebagai umat pilihan Allah. Pada awal mula, sunat tidak hanya dikenal dalam agama Yahudi, tetapi itu juga dalam berbagai tradisi keagamaan dan budaya di Timur Tengah kuno. Namun dalam konteks agama Kristen, peran dan pentingnya sunat mengalami transformasi signifikan. Kalau kita merujuk pada masa perjanjian baru, pada awal gereja Kristen terjadi perdebatan tentang apakah orang-orang non-Yahudi yang masuk agama Kristen harus disunat seperti orang-orang Yahudi. Pertanyaan ini menjadi sangat penting dalam perkembangan awal gereja Kristen. Kalau kita merujuk pada Konsili Yerusalem sekitar tahun 49 sampai dengan 50 Masehi, salah satu titik balik penting terjadi dalam Konsili Yerusalem yang tercatat dalam Kisah Rasul 15. Konsili ini memutuskan bahwa orang-orang non-Yahudi yang masuk Kristen tidak perlu disunat. Keputusan ini diambil untuk menjaga kesatuan gereja dan menegaskan bahwa keselamatan itu datang melalui iman dalam Yesus Kristus, bukan melalui pemenuhan hukum Taurat termasuk sunat. Kalau kita melihat pengajaran Paulus, Rasul Paulus dalam surat-suratnya kepada jemaat-jemaat awal, secara tegas ia menegaskan bahwa sunat bukanlah hal yang sangat esensial dalam iman Kristen. Ia menjelaskan bahwa iman dan kasih Kristus jauh lebih penting daripada pemenuhan hukum Taurat. Misalnya tulisannya dalam Roma 2 ayat 25 sampai 29. Bahkan ada juga di Galatia 5 ayat 2 sampai dengan 6. Seiring dengan perkembangan teologi Kristen dalam abad-abad berikutnya, praktik sunat itu tidak dianggap sebagai syarat bagi orang-orang non-Yahudi yang ingin masuk gereja. Ini mencerminkan bahwa pergeseran teologis dari fokus pada hukum dan ritual Taurat itu menuju fokus pada anugerah dan kasih karunia Allah yang dinyatakan dalam Yesus Kristus. Dengan demikian, saudara, sunat memiliki sejarah yang kompleks dan mengalami perubahan signifikan dari waktu ke waktu, terutama dalam konteks agama Kristen di bawah pengaruh ajaran Perjanjian Baru dan perjanjian para rasul atau pengajaran para rasul seperti Paulus dalam sidang di Yerusalem sekitar tahun 49 sampai 50 Masehi. Jadi, untuk non-Yahudi tidak diwajibkan sunat. Demikian penjelasan dari Jawaban Iman Kristen. Tuhan memberkati.